Selamat berjumpa kembali dalam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apakah Allah itu memang benar-benar ada. Keberadaan Allah tidak dapat dibuktikan atau tidak ada. Alkitab menyatakan bahwa kita harus menerima fakta bahwa Allah itu ada melalui iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jika Allah menghendakinya, ia dapat muncul dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa ia benar-benar ada. Tetapi jika ia berlaku demikian, tidak akan ada kebutuhan beriman. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada bukti tentang keberadaan Allah. Alkitab menyatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gemak mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan keempat. Ketika kita melihat bintang-bintang, memperhatikan luasnya alam semesta, mengamati keajaiban alam, melihat keindahan matahari terbenam, semuanya itu menunjukkan kepada Allah Sang Pencipta. Jika semua itu belum cukup, ada pula bukti tentang keberadaan Allah dalam hati kita. Pengkhotbah 3:11 menyatakan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Di dalam diri kita ada kesadaran tentang sesuatu yang menanti di luar kehidupan ini dan di luar bumi ini. Kita dapat menolak pengetahuan ini secara intelektual, tetapi kehadiran Allah di dalam dan di sekitar diri kita terlalu jelas. Namun Alkitab menghimbau bahwa akan ada orang yang masih menolak keberadaan Allah. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Mazmur 14 ayat yang pertama. Karena sebagian besar manusia di sepanjang sejarah berbagai budaya dan di setiap belahan dunia mempercayai keberadaan Allah, maka tentunya ada sesuatu yang menyebabkan keyakinan tersebut. Selain argumen Alkitabiah tentang keberadaan Allah, ada pula argumen logika. Pertama, argumen ontologis yang menyangkut filsafat keberadaan dan realita harus dipertimbangkan. Argumen ontologis yang paling populer menggunakan konsep Allah untuk membuktikan keberadaan Allah, dimulai dari definisi Allah sebagai sosok yang terbesar, yang tandingannya tidak ada. Alur argumentasinya adalah bahwa keberadaan adalah lebih agung daripada ketidakberadaan, sehingga sosok terbesar yang dapat dibayangkan harus ada. Jika Allah tidak ada, maka Allah tidak mungkin menjadi sosok terbesar yang dapat dibayangkan dan itu berkontradiksi dengan definisi Allah. Argumen kedua adalah argumen teleologis yang mencakup pelajaran tentang sifat segala sesuatu menurut tujuan dan perintah terhadapnya. Argumen teleologis menyatakan bahwa alam semesta menunjukkan sebuah rancangan yang begitu luar biasa sehingga pastilah ada seorang perancang ilahi. Sebagai contoh, jika bumi lebih dekat atau lebih jauh jaraknya dari matahari, maka bumi tidak dapat mendukung banyaknya kehidupan di atasnya seperti saat ini. Jika elemen dalam atmosfer kita berbeda sedikit, maka hampir setiap makhluk hidup di bumi ini akan mati. Kemungkinan sebuah molekul protein tunggal tercipta secara acak adalah 1:10.243, yaitu angka 1 diikuti oleh 243 angka 0. Satu sel tunggal terdiri dari jutaan molekul protein. Argumen logika ketika bagi keberadaan Allah adalah argumen kosmologis. Setiap akibat dari ada apa sebabnya, harus ada apa sebabnya. Itu alam semesta dan semua yang di dalamnya adalah akibat. Dengan demikian, harus ada sebuah sebab yang mengakibatkan segala sesuatu itu hadir. Dan harus ada pula suatu faktor yang tanpa sebab yang mengakibatkan adanya segala sesuatu. Faktor tanpa sebab ini dikenal sebagai Allah. Argumen keempat dikenal sebagai argumen moralita. Setiap kebudayaan sepanjang sejarah masing-masing mempunyai suatu bentuk hukum. Semua orang mempunyai kesadaran akan hal yang benar dan salah, membunuh, berdosa, mencuri, dan tindakan asusila. Secara umum ditolak. Dari manakah itu muncul kesadaran benar dan salah jika bukan dari Allah yang kudus? Meskipun dengan semua argumen ini Alkitab memberitahu kita bahwa manusia akan menolak pengetahuan tentang Allah yang begitu jelas dan sebaliknya mempercayai dusta. Roma 1:25 menyatakan sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin.
Alkitab juga menyatakan bahwa manusia tidak beralasan atas ketidakpercayaannya terhadap Allah. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak dari pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1:20. Banyak orang yang mengklaim menolak keberadaan Allah karena tidak ilmiah dan karena tidak ada bukti. Namun kenyataannya adalah ketika mereka mengakui adanya Allah, mereka harus menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab padanya dan membutuhkan pengampunan darinya. Roma 3:23, Roma 6 ayat 23. Jika Allah, maka kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita padanya. Jika Allah tidak ada, maka kita dapat melakukan apa saja tanpa harus khawatir akan hukuman, penghakiman Allah. Itulah mengapa banyak memilih untuk menolak keberadaan Allah dan memegang erat teori evolusi naturalis. Karena hal itu menjadi alternatif terhadap kepercayaan dalam Allah pencipta. Allah itu ada dan semua orang pada dasarnya menyadari keberadaannya. Fakta ada kaum yang begitu gencar berusaha menyangkal keberadaannya, secara tidak sengaja malah membenarkan keberadaannya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu ada? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Allah itu ada karena kita berbicara padanya setiap hari. Kita tidak mendengar suara dengan telinga, tapi kita menyadari kehadirannya. Kita merasakan bimbingannya, kita merasakan kasihnya, kita rindu menerima kasih karunia-Nya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita harus menghapuskan segala penjelasan alternatif lain selain Allah. Begitu ajaibnya Allah telah menyelamatkan kita dan merubah kehidupan kita sehingga kita tidak dapat berbuat apapun selain mengakui dan memuji keberadaannya. Semua argumen ini tidak dapat meyakinkan orang yang sudah berketetapan menolak hal yang tidak sangat jelas. Pada akhirnya, keberadaan Allah harus diterima melalui iman. Ibrani 11 ayat ke-6. Iman di dalam Allah bukanlah lompatan ke dalam kegelapan, melainkan pijakan ke dalam ruang yang terang di mana sebagian besar orang sudah hadir. Shalom, salam podcast eksposisi.